Saudara-saudari terkasih, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai institusi-institusi sosial. Institusi sosial ketiga yang kita bahas adalah mengenai keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga didefinisikan sebagai satu kelompok sosial yang terdiri dari dua atau lebih orang yang terikat karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau adopsi. Anak yang diadopsi juga termasuk anggota keluarga. Keluarga biasanya dibagi atas dua, yakni keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti terdiri dari orang tua dan anak-anak. Terdiri dari suami, istri, dengan anak-anak kalau ada. Sedangkan keluarga luas merupakan penggabungan dari beberapa keluarga inti atau keluarga dalam perkawinan poligami. Tetapi kalau suami dalam perkawinan itu meninggal, maka keluarga itu menjadi keluarga inti kembali. Demikian juga kalau istri meninggal dalam perkawinan poliandri, maka keluarga itu menjadi keluarga inti kembali. Keluarga inti dibagi lagi atas dua, yakni keluarga inti orientasi dan keluarga inti prokreasi. Keluarga inti orientasi adalah keluarga dari mana individu itu berasal, yakni orang tuanya atau ayah dan ibunya dengan saudara-saudarinya kalau ada. Sedangkan keluarga inti prokreasi adalah keluarga yang dibentuk atau terbentuk melalui perkawinan, yakni individu itu sendiri dengan suami atau istrinya bersama anak-anaknya kalau ada. Setiap orang pada umumnya dalam tahap tertentu akan menjadi anggota keluarga inti di satu pihak dan keluarga prokreasi di pihak lain, khusus untuk orang-orang yang menikah. Sementara orang-orang yang tidak menikah, mereka hanya memiliki keluarga inti orientasi, yakni keluarga dari mana mereka berasal. Bagaimana pola-pola perkawinan di dalam keluarga? Ada perkawinan endogami. Pola perkawinan endogami adalah perkawinan yang berlangsung antara orang-orang di dalam kelompok, entah berdasarkan suku yang sama, agama yang sama, wilayah yang sama, kelas sosial yang sama, dan seterusnya. Itu perkawinan endogami. Kedua, perkawinan eksogami. Pola perkawinan antara orang-orang yang berasal dari kelompok yang berbeda-beda. Entah agama yang berbeda, suku berbeda, wilayah berbeda, dan seterusnya. Setiap perkawinan bisa bersifat endogami untuk aspek tertentu, tetapi bersifat eksogami untuk aspek-aspek yang lainnya. Misalnya, dari segi agama, suami istri itu beragama Katolik, maka perkawinan itu adalah perkawinan endogami. Tetapi mungkin berdasarkan suku, suami orang Manggarai, istri orang Maumere, maka perkawinan itu adalah perkawinan eksogami. Jadi bersifat endogami untuk aspek tertentu, tetapi eksogami untuk aspek-aspek yang lainnya. Berdasarkan bentuknya, perkawinan dibagi lagi atas dua, yakni perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Perkawinan monogami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. One man, one woman.
Sedangkan perkawinan poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan atau sebaliknya, satu perempuan dengan lebih dari satu laki-laki. Perkawinan poligami ini dibagi lagi atas dua, yakni perkawinan poligini dan poliandri. Perkawinan poligini adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Sedangkan perkawinan poliandri, perkawinan antara seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki. Di seluruh dunia, pada umumnya perkawinan monogami lebih banyak diterima daripada perkawinan poligami. Bahkan pada masyarakat yang beragama Islam yang mengizinkan perkawinan poligami, banyak orang yang memilih perkawinan monogami. Berikut tentang pengaturan tempat tinggal, sistem pengaturan tempat tinggal. Ada beberapa istilah yang sebaiknya kita kenal di sini. Ada beberapa sistem, yakni patrilokal, matrilokal, dan neolokal. Patrilokal atau dalam sistem patrilokal, keluarga yang baru menikah tinggal di sekitar keluarga suami atau di sekitar kekerabatan suami atau bapak. Pater bahasa Latin berarti bapak. Sedangkan matrilokal berarti keluarga yang baru menikah tinggal di sekitar keluarga istri atau ibu, mater. Sedangkan dalam sistem neolokal, keluarga yang baru menikah tinggal di tempat yang baru, new place. Ya. Jadi itu 3 macam sistem tempat tinggal. Bagaimana dengan sistem keturunan? Ya, ada sistem keturunan patrilineal, yakni menghitung garis keturunan melalui garis ayah, pater, sehingga semua keturunan ayah termasuk dalam kekerabatan. Sedangkan keturunan ibu berada di luar kekerabatan tersebut. Ya, itu patrilineal. Kedua, matrilineal, yakni menghitung keturunan melalui garis ibu atau mater. Jadi semua keturunan ibu masuk ke dalam kekerabatan, sedangkan keluarga suami tidak. Kemudian yang ketiga, memang jarang kita temukan di sini, yakni sistem bilateral. Dalam sistem ini, anak-anak masuk ke dalam kekerabatan suami dan masuk ke kerabatan istri. Untuk hal-hal tertentu mereka masuk atau mengikuti ayah, tetapi untuk hal-hal tertentu mereka ikut keturunan ibu. Berikut analisis sosiologis tentang keluarga. Bagaimana ilmuwan sosial berusaha untuk menjelaskan, membuat analisis tentang keluarga ini. Ya. Ada beberapa teori ya, yang berusaha menjelaskan keluarga. Pertama itu teori yang sudah sering kita sebut itu teori fungsionalisme struktural. Ya. Kedua itu teori pertukaran, dan ketiga teori konflik. Kita mulai dengan analisis teori fungsionalisme struktural tentang keluarga. Menurut teori ini, ya, keluarga menjalankan fungsi sosialisasi. Ya. Kepribadian seorang anak dibentuk di dalam keluarga. Bahkan dalam studi psikologi menjadi jelas bahwa kepribadian seorang anak sangat bergantung kepada keluarga-keluarga. Ya. Ada pepatah Melayu yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi itu fungsi pertama, menjalankan fungsi sosialisasi. Kedua, keluarga juga mengesahkan atau institusi keluarga
mengesahkan hubungan seksual. Dalam hampir semua masyarakat, hanya dalam perkawinanlah hubungan seksual itu diterima. Sedangkan hubungan seks di luar perkawinan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Terutama pada masa dulu. Ya. Sekarang ada banyak perkembangan zaman. Ya. Ketiga, institusi keluarga juga menempatkan anak-anak ke dalam status sosial tertentu. Ya. Jadi anak yang dilahirkan dalam keluarga yang terikat dalam perkawinan mempunyai status sosial yang sah di dalam masyarakat. Sedangkan anak-anak yang lahir di luar perkawinan itu biasanya disebut dengan bermacam-macam nama yang kurang enak di dalam masyarakat kita. Mereka diberi nama ya dengan sebutan-sebutan yang kurang bagus, yang merendahkan. Ya. Jadi itu menempatkan anak-anak ke dalam status sosial tertentu. Fungsi lain ialah memberikan rasa aman ya, secara material dan emosional kepada anak. Coba kita ingat kembali pengalaman masa kecil ketika kita pulang dari sekolah dan orang tua tidak ada di rumah. Ada rasa tidak aman, ada rasa kecemasan dan ketakutan. Jadi itu keluarga memberikan rasa aman baik secara material maupun secara emosional kepada anak-anak. Itu analisis teori fungsionalisme struktural. Kedua, analisis teori konflik. Bagaimana teori konflik coba menganalisis fenomena keluarga. Menurut teori ini, keluarga telah menjadi agen yang mempertahankan kepincangan-kepincangan sosial di dalam masyarakat. Karena ada keluarga yang kaya dan ada keluarga yang miskin. Jadi itu menciptakan kepincangan-kepincangan sosial di dalam masyarakat. Kedua, menurut teori konflik, keluarga juga menjadi pusat atau pemusatan kekayaan, ya, di mana sebagian besar kekayaan tertumpuk pada keluarga-keluarga tertentu. Ya. Saya tidak tahu dalam konteks Indonesia, ya, berapa persen ya, kekayaan Indonesia itu dimiliki oleh sekelompok kecil keluarga-keluarga yang kaya raya. Ya. Lalu kritik yang ketiga dari teori konflik, ya, keluarga melanggengkan dominasi pria atas perempuan. Ya. Di dalam keluarga, laki-laki selalu menjadi kepala keluarga. Kecuali kalau suami meninggal, ibu atau istri baru bisa menjadi kepala keluarga. Tetapi biasanya kalau ada anak laki-laki yang sudah besar, maka anak laki-laki itulah yang praktis menjadi kepala keluarga. Baik, itu analisis teori konflik. Dan yang terakhir, analisis dari teori pertukaran. Teori pertukaran membuat analisis tentang dua hal di dalam perkawinan dan hidup berkeluarga. Yang pertama itu adalah analisis mengenai pemilihan jodoh. Menurut teori ini, ketertarikan dan pada gilirnya cinta akan bertumbuh kalau masing-masing pihak berpikir, baik perempuan maupun laki-laki, ya, berpikir bahwa hubungan itu saling menguntungkan. Do ut des. Saya memberi engkau supaya engkau juga memberi saya. Jadi hubungan akan bertahan kalau masing-masing pihak berpikir bahwa hubungan itu saling menguntungkan. Kalau tidak, kalau misalnya laki-laki ya, memiliki banyak kapital, modal, ya, pekerjaan, ya, penghasilan, punya rumah, apalagi cakep dan seterusnya, dia punya modal banyak, sedangkan yang dia dapat itu adalah perempuan yang tidak berpendidikan, ya,
tidak punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa, hanya semata-mata mungkin ya tidak tahulah karena apa, maka boleh jadi hubungan itu tidak akan bertahan lama. Itu menurut teori pertukaran. Ya. Jadi mereka saling mempertukarkan kelebihan-kelebihan yang ada pada masing-masing pihak. Ya. Ini hukum pertukaran ini berasal dari dunia ekonomi. Kita masukkan kapital dan sebagai imbalannya kita dapat profit. Begitu kurang lebih. Lalu berkaitan dengan kekuasaan, teori pertukaran berpendapat ya atau berbunyi ya, kekuasaan sangat bergantung pada konsep mereka tentang apa yang mereka beri dan apa yang mereka dapat kembali dari hubungan itu. Ya. Pihak yang memberi banyak dan mendapat sedikit akan lebih berkuasa daripada pihak yang memberi sedikit dan mendapat banyak. Contoh tadi ya, kalau suami mempunyai banyak kapital, punya pekerjaan, punya penghasilan, ya, cakep dan seterusnya, itu mendapat seorang istri yang tidak punya, yang berpendidikan rendah, tidak punya penghasilan, ya, biasanya suami lebih berkuasa daripada istri, ya. Apalagi dalam masyarakat patriarki. Ya, jadi pihak yang memberi sedikit tetapi mendapat banyak, dia kurang berkuasa atau lebih kurang kuasanya dibandingkan dengan pihak yang memberi sedikit dan mendapat banyak. Jadi pertukaran yang tidak seimbang. Ya. Pertukaran yang tidak seimbang menyebabkan kekuasaan juga tidak seimbang. Oke. Poin berikut dari keluarga ini adalah siklus kehidupan dalam keluarga. Oke. Siklus seperti apa yang ditempuh oleh keluarga ya? Ya, bisa dihitung mulai dengan pertunangan, masa pertunangan ya. Jadi ada masa pertunangan, perkawinan, ya, tahun-tahun pertama dan seterusnya. Nanti kita lihat ya. Masa pertunangan. Nah, dalam masa pertunangan ini, hal yang paling dominan adalah romantisme. Ya. Romantisme. Ya. Ya. Biasanya pada masa-masa seperti itu, orang umumnya menampilkan hal-hal yang terbaik. Ya. Karena pertemuan sangat terbatas juga. Ya. Jadi mungkin masih banyak hal-hal yang disembunyikan. Jadi orang menampilkan hal-hal yang terbaik pada waktu yang singkat itu sehingga tampil luar biasa. Oke. Jadi yang dominan adalah romantisme, ya, maunya berduaan terus, ya. Banyak kata-kata yang keluar. Nanti kalau makin lama makin kurang kata-kata yang keluar. Tapi dalam masa pertunangan ini, ya, hampir tidak punya, rasanya waktu terlalu singkat untuk keberduaan itu. Ya. Tapi nanti kalau kita lihat seterusnya seperti apa. Ya. Tetapi perkawinan tidak bisa dibangun di atas dasar cinta romantik semata-mata. Ya. Karena apa? Romantisme itu hanya bertahan tidak lama, ya, kalau tidak diusahakan. Ya. Nah, sesudah nanti dapat anak, ada hal lain yang lebih diperhatikan daripada romantisme itu. Ada banyak urusan, bayar listrik, urus popok bayi, dan seterusnya. Mungkin tidak ada waktu lagi untuk romantisme. Ya. Jadi perkawinan tidak bisa didasarkan hanya pada romantisme semata-mata. Perkawinan mesti didasarkan pada cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu berarti cinta dengan pengorbanan. Tidak ada cinta kalau tidak ada pengorbanan. Baik. Kemudian tahun-tahun pertama dalam perkawinan. Oke, sesudah perkawinan, ya, mereka hidup, ya, pada awal masa perkawinan itu, tahun pertama, siklus berikutnya itu adalah tahun-tahun pertama di dalam perkawinan. Masalah yang dominan dalam tahun-tahun pertama dalam perkawinan itu adalah masalah penyesuaian diri. Ya.
bagaimana pasangan, ya, suami dan istri itu yang berasal dari bermacam-macam latar belakang yang berbeda-beda harus bisa menyesuaikan diri satu sama lain. Memang teorinya orang katakan bahwa dalam perkawinan 1 tambah 1 menjadi 1. Ya. Karena suami dan istri itu disatukan dalam sebuah institusi perkawinan. Tetapi hal seperti itu sulit terjadi dalam dunia nyata. Ya. Karena bagaimanapun suami dan istri yang membangun keluarga itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga berbeda-beda, latar belakang kepribadian berbeda-beda, latar belakang pendidikan berbeda-beda, dan itu tidak terlalu gampang untuk bisa dijadikan satu. Ya. Saya teringat akan lukisan dari Khalil Gibran ketika dia menggambarkan ketika orang bertanya kepada dia tentang perkawinan. Ya. Dan dia gambar itu suami dan istri itu begini saja, 2 orang itu, lalu di bawah mereka masih ada ombak. Jadi dalam banyak hal, ya, suami dan istri itu masih tetap berbeda. Ya. Perkawinan itu adalah satu proyek bersama yang harus dibangun bersama-sama supaya bisa terjadi tingkat penyesuaian diri yang diinginkan. Jadi, tapi mereka harus realistis untuk bisa menerima itu. Ketiga, kehadiran anak di dalam keluarga. Ya. Pada umumnya, kelahiran anak menambah kegembiraan atau sukacita di dalam keluarga. Ya. Tetapi di pihak lain, ya, kelahiran anak menimbulkan perubahan relasi di dalam keluarga. Hubungan menjadi multi arah. Ya. Kalau sebelumnya hanya suami dan istri 2 arah, ya. Kemudian kalau ada anak, 1 anak, segitiga hubungan itu, ya. Semakin banyak anak, semakin banyak arah hubungan itu. Ya. Dan biasanya kebahagiaan semakin merosot. Ya. 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 Saya pernah baca satu hasil penelitian tentang kebahagiaan dalam seluruh siklus perkawinan. Ya. Pada tahap perkawinan, tingkat kebahagiaan tinggi. Ya. Kemudian menurun pelan-pelan ketika ibu hamil, karena waktu ibu hamil ada perubahan psikologis yang luar biasa pada ibu, yang sulit, ada tingkah laku yang sulit diramalkan oleh suami. Dan hal itu bisa mengurangi kebahagiaan. Kemudian waktu dapat anak, kebahagiaan itu juga menurun sedikit, ya, karena arah relasi itu tadi sudah multi arah. Ya. Kemudian masa yang paling rendah seturut hasil penelitian itu ketika anak berusia remaja. Ya. Karena pada masa itu anak-anak biasanya berontak. Kemudian dia pelan-pelan naik lagi ketika anak sudah dewasa, apalagi ketika mereka sudah mandiri dan mempunyai hidup masing-masing. Ya. Dan kemudian kembali tinggi seperti semula tingkat kebahagiaan itu ketika anak-anak sudah mempunyai kehidupan masing-masing. Ya. Sumber kebahagiaan itu bukan lagi mungkin kehidupan seksual seperti pada awal perkawinan, tapi sumber kebahagiaan itu adalah komitmen atau saling mengenal satu sama lain. Ya, mereka semakin tahu pasangannya masing-masing. Ya, karena itu tidak jarang terjadi. Ya, pada masa tua, kalau seorang meninggal, kalau pihak suami meninggal lebih dulu, ya, kalau sudah sangat tua, bisa jadi tidak lama kemudian istri juga menyusul. Ya, karena mereka tidak tahan sesudah puluhan tahun hidup bersama-sama, tiba-tiba 1 orangnya meninggal. Ya. Kemudian masa tua dalam keluarga itu sering kali disebut empty nest, sarang kosong. Ya. Pada tahap ini, ya, anak-anak meninggalkan rumah karena mereka mempunyai rumah tangga sendiri. Ya. Tapi untuk konteks kita di Flores ini, NTT ini, ya, kehadiran nenek itu selalu membahagiakan. Mereka tidak ditinggalkan sendirian, tapi tetap tinggal dengan anak-anak. Ya. Beda mungkin di negara-negara maju, ya, karena anak-anak sibuk dengan keluarga masing-masing, seringkali mereka membayar pembantu untuk mendampingi orang tua mereka yang tinggal di tempat lain. Mereka hanya datang sekali seminggu untuk mengunjungi atau menengok
orang tua mereka. Dan yang terakhir itu adalah, siklus terakhir itu adalah kematian salah satu pasangan. Dan ini merupakan satu masalah yang paling sulit, atau suatu masa yang paling sulit bagi suami dan istri. Umumnya, lebih banyak pria mati sebagai suami, sedangkan kebanyakan istri mati sebagai janda. Karena harapan hidup pada laki-laki lebih tinggi daripada harapan hidup para laki-laki lebih pendek daripada harapan hidup perempuan. Wanita umumnya berusia lebih panjang daripada laki-laki. Karena itu lebih banyak janda daripada duda. Kalau kita amati ya di kampung-kampung atau di mana saja, rata-rata lebih banyak janda daripada duda. Saudara-saudari sekalian, untuk sementara pembahasan tentang institusi keluarga ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih.